Tak main-main, Jokowi dan Prabowo bakal lebih galak di Natuna. Keamanan laut Natuna masih menjadi prioritas pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan, pemerintah dikabarkan bakal lebih galak kepada siapa saja yang berani mengganggu keamanan di pulau terluar Indonesia tersebut. Hal ini terlihat dari rencana kerja pemerintah yang dikutip CNBC Indonesia, Senin 27 September, di mana pemerintah mengalokasikan dana sebesar 12,2 triliun rupiah dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dilatar belakangi oleh adanya eskalasi ancaman di wilayah Natuna dan meningkatnya resiko perampokan, kekerasan, dan tindak kejahatan di laut, illegal, unreported, and unregulated, serta transnational crimes. Oleh karena itu, major project tersebut diarahkan untuk pembangunan sarana prasarana, pertahanan dan dukungan, serta pengadaan alat peralatan keamanan laut. Begitulah tulis dokumen tersebut. Kementerian Pertahanan dan Badan Keamanan Laut akan menjadi penanggung jawab. Hasil yang diharapkan terwujud adalah tidak adanya pelanggaran yurisdiksi di wilayah Laut Natuna. Kecukupan alutsista dan Sarpras TNI AL menjadi 40,59% dan kecukupan Alpa Kamla dan Sarpras Bakamla mencapai 44%. Saat debat Capres 2014 yang lalu, Presiden Jokowi bilang ke Prabowo Subianto face to face, kalau soal kedaulatan bangsa, ia akan bikin ramai sekalian. Ucapannya, Presiden Jokowi saat itu bukan lip service belaka. Pada awal Januari 2020, Presiden Jokowi langsung bawa kapal perang RI ke Natuna. Saat itu Presiden Jokowi panas hati karena Cina melecehkan harkat dan martabat, serta kedaulatan negara. Saat itu kapal Cina Coast Guard sengaja mondar-mandir di perbatasan zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Mereka unjuk gigi karena kapal-kapal nelayan Cina yang mencuri ikan di perairan Natuna dihajar sampai babak belur dan ditenggelamkan oleh Angkatan Laut negara kita. Presiden Jokowi tegaskan bahwa kedaulatan negara tak bisa ditawar-tawar. Natuna adalah Indonesia. Titik. Kini Presiden Jokowi bakal lebih galak lagi soal keamanan laut di Kepulauan Natuna. Sebesar 12,2 triliun rupiah pun digelontorkan dari APBN dalam rencana kerja pemerintah 2022. Anggaran sebesar 12,2 triliun rupiah itu untuk pembangunan sarana dan prasarana pertahanan serta pengadaan alat peralatan keamanan laut. Tidak tanggung-tanggung, pulau terluar RI itu akan dijaga Presiden Jokowi lebih ketat lagi dengan persenjataan militer canggih di bawah kendali Prabowo Subianto sebagai Menhan. Indonesia mulai terseret dalam sengketa Laut Cina Selatan sejak 2010 setelah Cina mengklaim zona ekonomi eksklusif Indonesia di wilayah utara Kepulauan Natuna adalah wilayah teritorial mereka. Klaim sepihak Cina terus berlanjut dan memuncak pada tahun 2016 saat kapal-kapal dari Cina berbondong-bondong melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal di perairan Natuna. Tindakan asertif Cina saat itu bersinggungan dengan kepentingan nasional Indonesia. Ulah Cina saat itu mencoreng muka pemerintah Indonesia, sehingga memicu kemarahan Presiden Jokowi. Indonesia menegaskan tidak memiliki overlapping jurisdiction dengan Cina. Indonesia pun tidak akan pernah mengakui Nine Dash Line, karena penarikan garis itu bertentangan dengan UNCLOS sebagaimana diputuskan pada tahun 2016 lalu. Nine Dash Line adalah garis yang digambar di peta pemerintah Cina, di mana Cina secara sepihak mengklaim wilayah Laut Cina Selatan dari Kepulauan Paracel yang diduduki Cina, tapi diklaim Vietnam dan Taiwan, hingga Kepulauan Spratly yang disengketakan dengan Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam. Laut Cina Selatan itu diklaim Cina secara sepihak bahwa Laut Cina Selatan adalah bagian dari kedaulatan negara mereka. Mereka berpedoman pada sejarah Cina kuno dahulu kala, bahwa wilayah Laut Cina Selatan ditemukan oleh leluhur mereka, yaitu dinasti Han pada abad ke-3 sebelum Masehi dan dinasti Yuan pada abad ke-12 Masehi. Pengakuan mereka itu kemudian mereka perkuat lagi ada zaman dinasti Ming dan dinasti Qing pada abad ke-13 Masehi bahwa wilayah Laut Cina Selatan di perairan Natuna itu ditemukan oleh leluhur mereka.
Namun pengakuan pemerintah Cina yang sepihak itu dipatahkan oleh keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag, Belanda. Pengadilan Arbitrase Internasional memutuskan bahwa tidak ada bukti sahih bahwa secara historis Cina pernah menguasai perairan itu beserta sumber alamnya. Sekalipun Pengadilan Arbitrase Internasional tidak mengakui pengakuan Cina, namun hingga saat ini Cina terus melakukan ekspansi mereka untuk menguasai perairan Laut Cina Selatan di perairan Natuna. Bagaimana mereka tidak ingin menguasai kawasan Laut Cina Selatan? Selain letaknya yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan dunia, Laut Cina Selatan juga menyimpan kekayaan alam yang sangat melimpah. Tahun 2002-2010, militer Malaysia diakui lebih modern dari Indonesia. Karena pada tahun ini, Malaysia membeli deretan jet tempur dan kapal perang kelas Wahid, sementara Indonesia masih tahap rencana yang hendak dieksekusi. Siapa yang tak iri dengan militer Malaysia saat itu? Mereka dibelikan pemerintahnya jet tempur Su-30, F-18, serta MiG-29. Indonesia melongo melihatnya. Namun tahun 2010 ke atas, keadaan mulai berbalik. Program Minimum Essential Force Indonesia mulai berjalan efektif dengan program-program pembelian alutsista secara masif. Semua matra TNI mendapat penambahan alutsista sangat signifikan. Contohnya pengadaan kapal selam baru, MBT Leopard 2, jet tempur T-50 Eagle dan Eagle, serta penambahan jet tempur F-16 Block 52ID. Saat ini Indonesia sedang menginjak tahap MIF 3, di mana pembelian dua fregat frame dan arrowhead buat netizen Malaysia jantungan. Sebaliknya, setelah 2010, Malaysia mengalami kemunduran militer. Apalagi adanya mega korupsi mantan PM Najib Razak menggerus kemampuan militer Malaysia. Program peremajaan alutsista Malaysia terpaksa tangguhkan. Hasilnya ngenes program kapal fregat Gawain Class Malaysia mangkrak. Korbannya KD Maharaja Lela sudah launching malah dikembalikan ke dok, dipreteli dan sekarang jadi besi karatan. Kemudian Lake Q Class dilolosi rudal anti kapalnya karena expired. Kemudian armada Su-30 juga banyak yang grounded hingga paling miris 10 unit MiG-29 Malaysia sudah mangkrak, tak layak terbang semuanya. Penyebabnya cuma satu, mega korupsi mantan PM Najib Razak di atas. Karena kekurangan anggaran pertahanan inilah, Malaysia mengadakan program Capability 55 atau CAP 55, di mana semua jenis alutsista disederhanakan. Contohnya TUDM akan memangkas jenis dan jumlah pesawatnya hanya 2 tipe saja. Pemangkasan ini bertujuan menyederhanakan inventaris militer Malaysia agar menghemat anggaran sebesar mungkin. Berbeda dengan Indonesia, Jakarta malah semakin memperbanyak alutsista, memperbesar anggaran pertahanan sekalian dilakukan. Karena setelah MAF berakhir, Indonesia akan semakin memperbesar kekuatan militernya sampai titik maksimum karena lawannya tak main-main, si Naga Utara. Dalam menuju kekuatan idealnya nanti, negara-negara Asia Tenggara termasuk Malaysia akan melihat postur sebenarnya TNI yang saat itu tiba militer Indonesia sudah sangat kuat. Karena program CAP 55 tak sebanding dengan MEF TNI, media Malaysia Defense Security Asia mengakui jika militer negaranya lebih kecil, lemah dari Indonesia. Apa yang dikatakan penulis Forbes itu memang benar, apalagi untuk angkatan udara kecil seperti TUDM dengan anggaran terbatas. Sebaliknya, mengefektifkan jenis jet tempur yang digunakannya ke 1 atau 2 sumber untuk menekan biaya perawatan pesawat. Begitulah ujar Defense Security Asia menanggapi tudingan Forbes. Kita lihat apakah program CAP 55 Malaysia atau MAF Indonesia yang nantinya akan berdampak positif bagi masing-masing negara. Pasukan negeri jiran Indonesia, Tentara Udara Diraja Malaysia atau TUDM, harus menerima kenyataan pahit disebut sebagai kesatuan aneh oleh Forbes, media Amerika Serikat. Bagaimana tidak? Pesawat aneh TUDM Malaysia nekat menyambut pesawat bom Amerika Serikat justru dengan pesawat-pesawat buatan rivalnya Rusia. Hal ini dijelaskan Forbes dalam sebuah artikel yang diterbitkan ketika B-52 Angkatan Udara Amerika berkunjung ke Malaysia beberapa hari yang lalu. Salah satu angkatan udara paling aneh di dunia meluncurkan 1/5 penuh dari pesawat tempurnya untuk menyambut pembom yang lamban itu. B-52 60 059 yang berjuluk si Iblis sendiri.
adalah salah satu dari setidaknya 2 pembom dari sayap pembom ke-52 yang berbasis di Louisiana yang tiba di Guam pada akhir Agustus. Akhir pekan lalu atau akhir pekan ini, 60059 terbang di atas Malaysia.